Sudah muda sekali, apa tua? Masih muda. Sudah muda sekali. Muda sekali, ya kan? Iya. Nggak boleh berpikir, sing mikir aku. Tugas mereka itu jalankan aja apa yang saya pikirkan, kecuali kamu lakukan. Nggak boleh mikir. Nggak salah. Nek mikir malah salah. Kan gitu nih. Tanya Bu Nenden. Kalau di sana kan ada praselisya ya. Harga ini pertama lo 310 juta, 310 juta, 325. Oh ini 5 unit, 6, 3 unit, 4 unit. Setelah ini habis lagi yang tipe yang sama bukan 310, 325. Itu kan ya. Coba kamu ngecek. Boleh nggak ini ditawar 310 buat 305, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau di sana. Tetapi apa? Kenapa dia beli? Bu, karena kalau ini datanya tinggal 2. Kalau ini bunga segera diambil, itu harganya 325. Karena praselisya sudah muncul itu ya. Berarti nggak mungkin nawar, pertanyaan Mas ya. Nek nawar boleh nggak? Nggak perlu nawar kamu. Kalau nggak nawar terlambat malah beli 325, naik 15 juta lagi. Gitu ya. Itu caranya bagaimana? Supaya orang itu nggak nawar. Nah pikirannya Mas kan, nek nawar boleh nggak? Kalau ibu terlambat ya, sudah naik 15 juta. Nanti Mas, Mas kan tak boleh kan nawar. Buat orang tawar-tawaran nek gelem menurut gelem ya wis. Kenapa kok nggak nawar kita nek gelem ya wis itu kan? Karena apa itu? Kuncinya bisnis. Properti itu, nek kalian masuk oyak-oyakan jualan, berarti properti itu usahamu nggak sehat. Kudune semakin kamu nahan, semakin untung, gitu kan ya? Nenek, oh itu diskon ini. Nah itu berarti dia oyak-oyakan dikejar-kejar pemilik tanah dah itu. Itu sudah kebaca itu. Itu mas Nenden yang kemarin mereka. Ya, itu pengalaman dulu. Gitu. Berarti apa sekarang di sini? Inilah yang dilakukan. Kenapa kita enggak? Karena tanah saya kerjasama itu 3 tahun. Ya. Desember besok itu tahun pertama. Tahun pertama ini baru masih September ya. Masih kurang 3 bulan, sudah jualannya berapa? 42 dari 124. Kira-kira habis saya? Habis. Target saya tahun kedua harus habis. Kita punya itu. Begitu mulai kayak kemarin agak cerat, ya sudah kita ke sana ngebus kayak. Selama nggak kecapek, sudah nggak pernah saya. Ini nek kecapek, menang baik ya. Kalau nggak kasih tugas nggak perlu ke sana. Supaya apa? Pengelola itu nyaman. Tapi kadang-kadang karena yang kita budgeting itu ya sudah sama, sampai anak-anak itu kemarin saya datang ke sana ya disuguhi ke kucing tenan ya, dikasih mata, oh nah kono, semua cash in, disumpeli cash out. Cash outnya jangan dipikirin. Nah, kalau keran cash outnya ditutup, buah. Nah, kalau lupa cash outnya, supaya yang ada itu cash in. Ini owner, kalau owner apa? Owner yang masih berjuis, otaknya cash out, bukan cash in. Karena untuk gaya hidup. Nah ini yang berbahaya. Oke, kemarin tak ulangi lagi. Saya karena ada yang beberapa mohon maaf teman-teman. Ada yang kemarin belum. Ini setback pertama. Nanti ulang tak berhenti. Alternatif 1. Simple nek gampang. Kalau ini lebarnya anggap aja 30, mundur 15. Simple. Cara pertama mau simple nih. Ya wes 6. Itu kan ya. Selesai. Berarti apa? 1, 2, 3, 4, 5. Setback paling gampang adalah ini. Setback kedua, apa yang gampang kedua? Harus hati-hati. Oh ini untuk apa? Kalau ini untuk rumah biasa, silakan. Ya,
mundurnya ini selalu dalam rumah ini minimal 6. Kalau rumah ini jalan. Kalau nggak jalan, ini jalannya perumahan biasa minimal 3. Minimal ini 3 langsung gini. Boleh kamu. Tetapi kalau ini jalan raya, tidak boleh kamu bangunnya mepet. Tapi saya plan hanya ini toh. Oke. Berarti 1. Dalam penulisan kapleng selalu apa kalau saya? Kalau saya iso 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya? Tetapi saya tidak pernah kalau kecil gini, saya tidak pernah pakai nomor. Maka saya selalu pakai nomornya gini. A, B, C, D, E. Saya selalu gini. Tidak nomor kapleng 1, 2, 3, 4. Cara penulisannya. Cara penulisan kedua kayak apa? Kalau ini blok lagi, contohnya di sini ada lagi, ini bisa. Maka bisa ini A1, B1, C1, 1, 1. Terus di sini tulisin A2, B2, BC 2, D2, E2. Saya selalu itu. Kamu monggo. Karena ini apa? Seperti ini sebetulnya hanya supaya lebih kapleng nomor 98. Kapleng nomor berapa? 110. Ingat itu. Atau bisa blok A, ini blok B. Selalu gitu saya. Blok B 1, blok A 1. Maka supaya apa? Ini kalian penting. Supaya di dalam press list kalian gampang. Blok A tipe ini harganya ini. Blok B tipe ini aja. Supaya apa? Di dalam press listmu banyak kan orang nggak perlu sampai lembarannya jauh banget. Coba dilihat tuh, ada developer yang harga jualnya sampai panjang ya, sampai 30 unit dipasangin tempeling KB ya. Kenapa? Karena dia cara penulisannya yang sudah terlanjur di 1, 2, kapleng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Akhirnya dia apa? Karena pada saat kapleng A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Yang kedua lagi Pak, kalau tanahnya gini. Saya mau lebih detail lagi. Ya, miring. Tanahnya ini miring gini. Contoh. Berarti apa? Ya apa yang saya lakukan? Maka ada beberapa cara. Maka ini tak lurusin. Ternyata berapa gini? 90 meter. Maka di dalam blok A ini misalnya kapleng blok A luas tanahnya 90 meter, tipenya 40, kiri aja. Padahal ini ada lebihan. Terus tanya plus minus, kalau ada kelebihan tanah per meter 4 juta. Kalau enggak, pasti yang dilakukan, coba teman-teman. Berarti kapleng 1 90, kapleng 2 92, itu kan ya. Kapleng 3, akhirnya kok satu lembar itu jauh banget. Itu kan mana? Buat dilakukan. Siapa yang jalanin? Masih jalanin. Kaplengannya gitu? Iya. Hah? Pakai yang AB itu Pak. Pakai AB. Punya lihat? Blok. Terus tanahnya luasannya sesuai setback atau langsung 90 gitu semua? Hah? Ya sama semua ukuran. Oke, ini akurannya nggak sama? Penambahan kan? Nggak sama. Tapi ada juga rata-rata saya ngerti kan langsung 91, 92 aja. Nah ini yang kadang-kadang jadi kamu kesulitan juga dalam mengkomunikasi karena udah prestismu kebingungan, gitu kan ya? Oke. Ini pertama, ini gampang. Cara kedua yang saya sampaikan. Oke, ini sudah tahu. Pertanyaan saya lagi, kalau seandainya contoh tanahnya kan sanggung ini,
30, ya. Angkot 25, angkot 20, mundurnya 20. Kadang-kadang pikirannya apa kalau 20? Bisa dilakukan. Kalian ini 5, kayak masih kemarin, jalan itu tidak boleh lebih dari kurang dari 5 menjam. Itu benar-benar jadi lawan itu. Apa yang dilakukan? Masa omongan ini. Kalau tanahnya seperti ini jalan. Caranya ada beberapa cara. Cara pertama, orang lihat biasanya ada cenderung dia gini. Alternatif pertama. Terus setelah itu, jalan ini kayak taman, gitu. Gitu ya. Itu mas, rata-rata gituan ya. Saya biasanya ya didelok jalan ini kayak apa? Sangat potensial nggak? Ya. Pada saat ini potensial, maka saya berubah. Set plan-nya nggak kayak gini. Pertama, yang saya lakukan adalah orang Jogja ngerti tidak ya? Siapa orang Jogja? Siapa orang Jogja? Anu mau Jogja ya? Saya ngerti, kamu Yusuf. Hari ke depan, Pak. Oh, udah. Saya ngerti, Mas. Konotator apa? Apa? Angga Jaya ngerti? Nusa Indah, Angga Jaya. Apa Angga Jaya? Dan Angga Jaya? Jalan berapa? Satu atau dua? Dan Angga Jaya utama. Saya seperti ini. Ya. Saya akan lakukan seperti ini. Ini baru ke sini. Kalau sampai ini mepet, contoh ini 6, apa ini 5, apa 6, maka wajib hukumnya ini harus sisa nih. Ini taman. Tidak boleh kamu mepet. Apa itu tujuan pertama? Inilah pertama. Ini harganya jauh lebih mahal ini daripada ini. Benar? Kedua, bukan itu di properti. Tiga dari kemarin saya sampaikan namanya emergency exitnya. Suatu saat saya perlu jualan tanah kapling. Karena kebutuhan cash flow, maka saya enak jual ini sama ini. Tidak saya lakukan, kamu jualan kapling, tahu-tahu kalian jualan ini atau jualan kapling ini. Akhirnya bentuknya rusak. Maka di properti itu, kalau mau jualan gampang, konsumen bebas milih. Apa wi tanah jolek, rumahnya bebas, itu kan ya desainnya bebas. Itu paling cepat di awal. Nih besok mulai terakhir setelah 50% 30% jodolannya susahnya setengah mati. Coba tidak? Kalau orang cepat jualan, cepat pisan pintu. Begitu itu mulai berani bangun, wah, udah kawasannya. Maka kalau yang benar adalah pertama susah, begitu mulai dibangun, growth-nya naik. Kenapa? Karena kawasannya mulai terbentuk. Kalau tadi mulai dibangun, kawasannya malah rusak. Ini yang hati-hati. Kalau sampai bebas, boleh Bu bangun tapi tahun depan ya. Boleh ya bangun tapi 6 bulan lagi ya. 5 bulan itu aku cepat-cepat sebelum barang itu rusak, cepat-cepat jual. Aku coba rasain. Ada nggak yang alami? Mas, ada nggak? Bu ngalami nggak? Di situ sama nggak, Mas? Semua sama bebas?
Depan. Kira-kira bi? Hah? Benar nggak Bang Andre? Hah? Mas? Iya. Ya. Yang pertama kan senang. Sebelum jadi cepat. Yang begitu jadi mumet. Ya itu kira beda kan. Tapi yang di mahkota sudah mulai jadi. Ya. Jalan depan langsung tak cor. Dan pinggir raya. Kira-kira hukum tak tahu. Gitu kan ya. Nah ini. Berarti apa? Set plan itu saya sampaikan kemarin. Perlunya exit plan, emergency exit suatu saat kalian harus jualan tanah. Maka kalian bisa menjadikan ini. Tetapi ini kawasannya jadi enak mas ya. Nah exit planmu ini, ora iso. Mau tidak mau mesti iki apa iki, juga bentuknya rusak ini. Ya. Pertama itu. Kedua, kalau ada kawasan ini 50 apa aja 20 tapi bentuknya gini. Apa yang dilakukan? Ini 20 ya, ini 50 ya. Maka kalau seperti anggap aja ini 100 selalu saya sampaikan tetap ya, maka bisa seperti ini. Pertama, saya mau kasaran aja. Sebelum buat FS ini harus penting kalian. Kenapa kadang-kadang harus ini? Ya. Kalau tanahnya belakang masih memungkinkan pengembangan, maka lakukanlah ini supaya ke depan pada saat belakang pembebasan kamu tidak punya akses. Maka dipikirkan ke depan kayak apa? Ini penting. Atau yang kedua apa? Boleh dilakukan. Ini mepet sini ke sini, ini mepet boleh sini. Tetapi ini harus posisi buka. Seandainya ini. Oke lah kaplingan model itu ya, yang belum tahu. Ini jalannya boleh. Tapi ini posisi harus buka. Karena apa? Suatu saat pengembangan thread dikunci buka. Atau bisa nggak? Boleh. Ini kabel boleh. Tapi apa? Ini tidak dijual. Itu lebih ekstrim. Belakang ini kalau kabut. Hah? Belakangnya kalang kabut karena pinggiran diakses jalan. Kan gitu, ini dari kalang kabut. Biasanya nego saya apa dilakukan? Bu, mohon maaf ya Bu, saya mau bangun. Jadi mau izin, nanti saya mau magarian. Hanya itu loh. Atau Bapak bareng-bareng yuk dibangun seperti saya. Jangan bahasanya boleh Pak tak beli sekalian. Komunikasinya adalah Pak, biasanya kalian beli apa tak beli sekalian. Itu jumowo, gaya. Kayak punya uang, paling-paling iya ya nggak bayar juga kalian. Ya. Kalau misalnya yang minta beli Pak, misalnya yang belakang Bu saya minta beli kok jalan. Ya nggak bisa. Kalau tanah belakang beli kafe, Nah, Iya, dia beli tanah. beli rumah satu. oh, itu ini yang gini. Iya. Ya bisa dia. Tetapi apa dilakukan? Pasti dia cenderung biasanya ada nih. Contohnya di tahu Residen Ambar Ketawang itu. Nanti Pak. Yang di Ambar Ketawang.
saya masih punya tanah di belakangnya ini, karena tangguh. Maka pada saat itu ini ada jalan kecil, dia dibeli langsung tambahan. Apa yang dilakukan ini? Biasanya saya komunikasinya yang dilakukan kalian, Bu, apa sekarang tanahnya itu tak bangun sekalian? Bangun. Nek dibeli adalah diambil, tolong komunikasi. Tak beli ya Bu, berarti kan tak ambil. Apa tak bangunkan sekalian? Dikasih ya. Tolong ini baca komunikasi sing simpel tapi ini penting nih. Orang diambil cenderung nggak mau, psikologis. Dikasih cenderung mau. Apa tak bangunkan sekalian Bu, Pak? Komunikasinya hanya kalau tak bangunkan sekalian. Bisa ya? Hati-hati di situ. Kelebihan saya itu saya main psikologisnya di situ. Hah? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bu, monggo pakai mangan Ibu Siti ya. Nah, saya biasanya maksudnya kayak apa? Tak jawab enggak. Maksudnya kayak apa? Bulan ini gak bingung nih. Coba bentar. Lah kok bingung? Biar apa? Biar guyon. Selalu saya tidak pernah serius. Lah maksudnya bagaimana apa? Lo gak bingung masih dibangun itu bingung. Ini tau kayak karena semua, masih tahu ngomong gitu. Biasanya orangnya tak lempar gitu. Nah di situ pasti kan pandangan orang itu langsung ke sana. Bukan ke saya kan. Disitulah saya pelajari orang ini. Biasanya gitu ya. Sampai orang itu sampai kosong dulu. Itu kayak magic sih sebenarnya. Entong ngarani, nah aku apa namanya telepati apa? Belajar apa dan NLP ya. Hipnosis. Padahal, tapi kok nggak lagi bingung itu. Lah kayak gitu, aku bingung suruh bujui bangun karena ini gue iya. Nah dia lari ke sana ke dalam pandangannya karena pasti akan ketawa. Nah pas ketawa itulah cair, pas cair itulah baru kita masuk. Sebetulnya ini negosiasi gitu. Karena kita selalu ingin memberi. Otaknya itu otak memberi. Kalau otaknya hugem polisi itu otaknya apa? Menolong. Nah otak sekarang Sambo nyolong. Kita coba belajar dengan hugem. Di dalam otaknya hugem itu hanya menolong. Nah otak Sambo nyolong. Wong ini sama semua ini beda ngat depannya. Nyolong kalau nolong. Ya, itu berarti apa? Ini yang simple, kecil. Tapi kalau eksesnya gede, maka exit plan-nya apa? Kalau ibu suatu saat exit, wah aku perlu uang, maka yang dilakukan kalau sampai seperti ini, ya sudah satu blok ini boleh direncanakan, ini coupling. Di awal sudah direncanakan, dodolan coupling. Kalau skalanya gede banget kayak apa? Maka ada lagi. Kalau skala gede banget kamu lihat tuh pembang gede banget. Rasa. Dia selalu gini maksud rumusnya. Kalau skala gede itu rumusnya selalu gini. Ya. Itu selalu gede. Ini main road selalu dia dikosongi. Berarti lihat. Ini masuk lagi. Ya. Ini kosong. Ini klaster 1, klaster 2. Ini kosong dok. Tidak pernah dijual. Iya, kenapa ya Pak? Saya belum tanya. Itu seperti itu. Bisa tanyakan pada rumput yang berbeda. Apa yang dilakukan mereka ini? Maka alternatifnya
di blok-blok tertentu, ya, itu rata-rata dia mesti mundur 20 itu sampai 25 paling pos. Ini adalah tabungan ini. Apa yang mereka lakukan? Dia akan hitung operasional cost saya dalam 5 proyek itu 5 tahun. Sekarang hitungnya itu. Ini ya. Operasional cost saya 5 tahun. 5 tahun tiap bulan entek 200 juta. Berarti 12M saya untuk operasional cost 65. Berarti ya. Dia cara hitungnya gitu. Pada saat ini dilakukan, mereka langsung jualan kapling ini. Ini bebas. Mau bangun rumah kayak apapun, bebas. Kenapa kau jualan kapling? Karena dia cenderung apa? Izin belum pecah, sertifikatnya belum jadi, surat-suratnya baru ada izin prinsip. Berarti secara legalitas dia belum mampu menyelesaikan jalan keluar. Nah, uang ini bisa ngangkut sampai 5 tahun, 6 tahun. Tanpa denda, tanpa sita, tanpa rawat. Berarti apa? Angsuran ini bisa mengcover tiap bulan contoh 200 juta. Dia ngamankan ini untuk angsuran pembayaran operasional selama 5 tahun. Yang saya lakukan secara pribadi adalah satu pengembang murid saya, pengembang. Katanya pada mereka, Nyonya Mulyo tiap bulan kilo, ya 15 juta cukup Pak. Ya udah. Jika ada 4-5 unit, kamu angsurkan aja cicil sampai 5 tahun, nggak apa-apa. Tapi langsung masuk rekening istrimu ya. Dan itu terasa sekali waktu COVID umat. Oh itu Pak, mereka jalan dia Pak. Main Nyonyaku tadi aman, jualan nggak laku tiap bulan tuh dapur itu. Jalan itu aman. Cek namanya Mas Bedit. Berarti apa? 5 tahun itu DW aman, keluarga aman untuk angsuran 5 tahun. Karena apa? Pada saat angsuran 5 tahun, nek takutnya sekarang mungkin 200 juta. Nek 5 tahun kan mungkin bisa dari 300 juta kan? Kan lumayan. Tetapi itu apa? Untuk operasional, untuk dan rekeningnya itu langsung atas nama istrinya. Dan istrinya ya nagih tiap bulan kan supaya dapat gajian kan PD. Nah, bisa orang tadi developer kan jadi nyaman, keluarga harus aman. Nah, jadi kepikiran ya kepikiran ya masih kepikiran kalau caranya itu ya. Itu harus dilakukan Pak. Itu harus dilakukan. Maka kemarin yang alat kan ada kan, orang mulai angsuran 5 tahun kan. Itu tak anggarkan untuk apa? Operasional 5 tahun, strategi plan saya. Supaya mereka segera kepikiran, dan itu nanti masuk rekening sendiri yang terpisah itu untuk uang operasional. Nah teman-teman rata-rata uang operasional ya untuk cukup uang jualan. Berarti mumet ngaturin. Kita belajar dari ada namanya Bu Indri Teres. Apa yang dilakukan? Nih, orang kita, saya punya uang 1 miliar nih. Saya punya uang 2M, 3M. Saya mau usaha, apa dilakukan? Rata-rata 2M harus dibelanjakan semua ya. Ternyata dari hasil belanja diambil tiap bulan ke apa? Nggak makan. Itu kan ya. Ini orang Chinese nggak gitu. Ini ya, gue makan 3 tahun cukup nggak cukup ini kok. Trend. Dari hasil usaha, suruhnya pun nggak diambil. Jadi dia akan tertib, pasti perusahaannya tumbuh. Nengak uang itu masuk ke kas awal, nanti ngambil itu, merasa uangnya sendiri Pak. Orang film yang puskesmas pasti, spesialis, karena duitnya ono, jadi duit dikit. Itu karakter orang kita ada. Ini pikirannya kan eman-eman. Kalau diambil 300 juta, padahal itu cadang hidup, beda secara matematika, tetapi secara mental beda. Dan dulu apa? Karena mana masalah tuh, dengan keuangan bawa saldo, betul ya? Saya diputarkan saya, coba dulu aja.
mau teken mau ngambil, enggak. Kenapa CNS itu walaupun usaha apapun kecil, kayaknya apa tuh sepi, tapi kenapa kalau dia tumbuh? Karena serupiah pun dia nggak ngambil. Ini kita, kok itu kan ya, mereka yang lakukan ini. Saya yang di Alak, tak targetkan dalam 3 tahun ini harus bisa. Saya masuk ke salah satu perusahaan yang Alak itu, posisinya adalah minus, kurang lebih 5 M. Masuk bukan pada posisi surplus. Tapi yang saya targetkan, tetapi di minusnya ini ada potensi. Ada barang dagangan kurang lebih 80 M. Plus tambahan yang stok ada kurang lebih 30. Ada kurang lebih 110 M. Tetapi kalau yang 80 jadi kata olah nggak bisa diselesaikan, maka posisi perusahaan minus. Hanya sekarang posisi saya bisa menggerakkan. Maka tanyaan saya, mending saya ngambil perusahaan yang minus 5 M tapi masih ada potensi jualan, atau potensi ngambil perusahaan yang surplus 1 M tapi dagangannya sudah habis. Nah, saya ambil. Inilah yang saya ambil. Di Alam itu, kalau mobil itu Harley Davidson, gede banget, personelnya hebat-hebat. Ini si nyopir gak iso, begitu nabrak, mending dulu pakai motor Honda bebek C70 gue, naik nabrak mana mengenjut. Nah, itu Harley Davidson, putih. Berarti kegedean kapasitas orang-orangnya, uangnya pintar-pintar, itu hanya. Tapi yang mengendalikan itu udah Pak. Sekarang posisinya ini, saya berani ngambil. Tapi manut ya, sudah nggak boleh bersuara. Manut. Paling enak itu kalau ngambil perusahaan yang kayak gini. Orang ini mau manut ya Pak D, ya Pak. Tapi ini tidak aku Pak D, karena satu ponakan saya, anaknya adik saya kan di situ, Angga itu kan anaknya adik saya, itu nggak Pak D. Jadi semua kalau panggil karyawan itu Pak D. Bang, beneran Pak D. Gara-gara berdua ya karena itu tentang aku Pak D. Ya itu lah. Ya ini contoh gitu. Saya hebat. Orang-orangnya hebat. Fightingnya hebat. Tetapi tadi itu karena nggak ngerti caranya tata kelola yang baik itu aja. Sekarang wah tuh bergerak semua. Sekolah kabeh sudah jalan. Mudah-mudahan hari ini closing dulu lah, mudah-mudahan. Itu kan bertiga itu kan mengenai sosial media nih. Di sini bertiga orang yang iklan, yang nombor itu. Sampai hari ini siapa yang iklan, siapa yang nombor, jawabannya kayak apa, daftar ya apa. Dikendalikan dari sini Pak. Baru nombor dikasihkan lagi orang. Saya juga nggak berani, nggak berani tak kasihkan sales. Langsung tak kasihkan level pimpinan, owner. Oke, owner jalan sendiri. Nggak mau ya. Karena kalau begitu owner sendiri jalan, beda closingnya dibandingkan sales. Karena kesungguhan. Maka apa kayak gini? Inilah, maka di perumahan-perumahan besar ada yang satu blok ini, Bunenden ya. Ini hanya kaplingan semua boleh. Terus ini perumahan semua boleh. Terus kenapa dia nggak jualan? Santai. Karena dia sudah diprotek operational cost bertahun-tahun dari akuntansi. Maka mau usaha kalian mau gede mau cilik gitu kan. Itu aja. Contohnya Pak, jadi bilang Pak, contohnya Pak pun duit, coba teman ini duit 5 M, tak putar ke ya, 5 tahun, terus stoknya 1 triliun. Bisa. Terus 5 M kayak apa? Ya sudah, nyok, ke koran deposito, deposito back to back Pak. Nih, tak putar ke, ini punya kali ya. Aku sih mikir ya, sampai jalan ke ya. Ada kan nih. 5M 5 tahun boleh. 5M 3 paling lama 3 tahun. Stok barangmu saya kira 1 T.
Ya. Nah, usaha dhewe piye? Usaha dhewe. Ya. Kayak contoh nih. Orang Indonesia itu kan cenderung nek usaha dhewe seneng. Nek wong China enggak. Pasti 3 orang, 4 orang, 5 orang ya. Saya berjoin dengan orang-orang China itu. Belinya aja dari nama. Sebetulnya kan yang beli tidak ada. Siapa itu? Jadi apa? Investor si developer tadi. Itu udah skalanya itu. Tak terapkan skala kecil dan Cilacap kan. Yang handle Cilacap itu Mas Imam. Bukannya namanya apa Mas?